Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kita di rumah ya bisa, misalnya saya mau jualan baju simple, enak, tinggal saya pakai, saya foto, masukin ke Instagram saya, harganya segini, ini misalnya, ya gitu. Tapi tentu harus lebih profesional. Foto yang dimasukkan di Instagram untuk jualan itu harus profesional sekali, nggak boleh sembarangan, karena saingannya banyak sekali keren-keren. Ya. Jadi harus keren juga gitu. Harus pakai graphic designer, ya kalau ada temen yang minta tolong gitu. Kalau enggak ya belajar sendiri bagaimana membuat desain, macam-macam sekarang ada ya aplikasinya. Jadi saya malah di sejak pandemik itu boleh dikatakan sangat produktif. Dalam waktu katakanlah 2 tahun ini ya, mungkin belum 2 tahun, itu saya membuat lebih dari 10.000 APD ya yang saya kebetulan dari perusahaan saya untuk CSR-nya. Jadi kita belajar gimana bikin baju APD, bagaimana supaya pori-porinya kecil, bagaimana supaya tidak luntur, bagaimana bisa kalau ke daerah tuh yang nggak sekali pakai 10 kali dicuci. Kita bikin research ke pasar, baju dicuci berkali-kali, gitu ya, yang apa istilahnya kainnya kain apa, saya sampai lupa. Tapi ini menjadi kita lebih kreatif ya. Kemudian juga karena saya selalu berpikir positif, saya bilang kita pandemik ini adalah sebuah blessing karena kita menjadi lebih bersih, hidup lebih sehat, planet juga lebih bersih, kita bisa lihat kemana-mana. Seseorang bisa nyanyi di rumahnya dan bisa dia viralkan kalau suaranya bagus, tiba-tiba dia bisa jadi kaya karena dibayar oleh YouTube misalnya. Jadi ada sebuah kehidupan yang baru yang harus kita pelajarin yang juga bisa menghasilkan uang. Dan ada banyak tiba-tiba orang, anak-anak muda yang kaya karena pembantu saya aja, dia selalu bikin video, kita ajarin ya. Sekarang dia dibayar sama YouTube. Saya tanya, berapa kamu dibayar? Ya kadang-kadang 500.000, kadang-kadang 1 juta, lumayan dong. Ya gitu, jadi dia senang, jadi dia semangat. Diantar videokan ini, videokan itu. Jadi banyak cara untuk kita berdiam diri tetapi produktif. Di samping itu karena sering banyak waktu yang dulu kita banyak acara, pesta, resepsi, kita di rumah. Waktu di rumah akhirnya kita apa? Nonton film Netflix. Tapi yang saya tonton adalah film sejarah. Saya menonton Roman Empire, saya menonton Ottoman Empire, saya menonton jatuhnya keluarga Romanov ya, dari Tsar yang terakhir. Saya menonton banyak sekali sejarah-sejarah yang kalau hari biasa tuh nggak mungkin. The Crown, saya menonton bagaimana CIA beroperasi, saya menonton bagaimana Buckingham Palace menjalankan pemerintahannya agar mereka, dan itu semua adalah yang baik-baik, yang tidak ada waktu kalau di hari biasa. Jadi kita juga harus pandai bagaimana kita mengisi waktu yang kosong ini menjadi sangat produktif. Saya olahraga setiap hari ya, jadi lebih sehat gitu kan, mempelajari banyak makanan-makanan yang sehat di video ini, di video itu, menjadi kita menjadi tereksplorasi lebih luas lagi ya. Jadi kalau bagi saya ya selalu kita harus banyak manfaatnya. Kebetulan saya juga di hari yang begini saya diminta untuk membuat uniform buat Angkatan Darat. Ya, mungkin karena saya selalu bersyukur, saya bilang pandemic is a blessing, benar-benar blessing. Saya dikasih kepercayaan untuk mendesain pakaian uniformnya dari Angkatan Darat yang kemarin ada 26 attaché militer yang dilepas oleh Pak Andika, dan saya diberi kehormatan untuk melihat apakah mereka sudah baik, ininya. Bisa dilihat di Instagram saya sih, Poppy Darsono, pasti lihat itu bagaimana saya bangganya, dan saya merasa waktu pandemik buat saya sekarang adalah sangat blessing sekali. Di pandemik ini juga saya mengakurkan 2 asosiasi yang mau pecah. Satu adalah alumni Perancis Indonesia yang juga hampir terbelah 2, dan saya tahun lalu tuh betul-betul kasarnya ngos-ngosan agar mereka tidak pecah. Hari ini besok saya munasus untuk tidak terjadinya perpecahan di asosiasi
pemasok garment dan aksesoris Indonesia. Jadi kembali lagi kita harus berpikir positif, ya harus dan setiap kali ada kejadian alam, apakah itu alam yang natural, apakah itu man-made, ya pasti ada hikmahnya kalau kita memaknainya dengan kesadaran yang tinggi. Jadi saya harus katakan pandemik ini bagi saya sangat blessing. Saya sekarang juga kebetulan diangkat jadi counselor untuk ASEAN, yang mana saya bisa membantu menjualkan baju-baju yang tidak bisa dijual di Reka, nanti sebuah platform khusus buat desainer individu buat ASEAN. Jadi akan dijual di 10 negara, dan karena itu adanya di Kuala Lumpur, di mana mereka punya akses lagi ke Commonwealth country. Jadi itu yang bisa saya persembahkan kepada para anggota dari 300 sekarang anggotanya di 15 provinsi. Jadi kita harus melihat ini semua dengan positif.